Sekjen PBB waktu itu Hadam Moscow dia bilang begini, tidak usah serahkan mereka ke Belanda, tidak usah serahkan mereka kepada Indonesia, tapi serahkan mereka untuk merdeka, serahkan hak mereka untuk merdeka. Tapi Amerika dan lain-lain melihat bahwa ini orang masih bodoh, sehingga kita dipegang. Tapi namanya politik, orang kalau sudah menjajah kita dan melihat kita punya kekayaan, keinginan itu semakin diri dan tidak objektif lagi dalam memegang teguh polisi tadi. Tapi kalau Anda mau supaya harus selesai, harganya hanya satu. Anda siap bertanggung jawab, proklamasikan itu dan pertanggungjawaban secara ilmiah, secara hukum dan secara politik, intelektual, secara rasional, bukan emosional. Kita yang lain berteriak, berjuang setengah mati, yang tidak mengerti, yang tidak nasionalis, yang mata duitan, mungkin tidak bedakan mana 7 juta dengan 7 miliar. Nah, kalau toh dia bekerja di Republik ini, dia dapat gaji, itu adalah kewajiban Republik Indonesia untuk kasih. Anda yang mau pakai politik Belanda, malu dong. Kalau Anda berjuang minta kemerdekaan kepada Indonesia, tidak bisa. Kita harus siap untuk membuka diri, untuk duduk bersama-sama bicara, terutama di antara kita sendiri. Yang mau menyatakan diri sebagai presiden. Oke, kenapa orang-orang yang seperti ini kita tidak bisa duduk untuk bicara bersama-sama? Kalau Anda mau supaya kita bersatu, kita harus bangun, kita punya diri. Ayo sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, mari kita duduk bicara bersama-sama. Untuk mencari solusi yang terbaik dengan mempresentasikan semua ideologi yang kita bawakan dan taruh di atas meja dan kita bicara. Kira-kira yang mana yang lebih menguntungkan kita. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu buat saudara-saudara, kalau Anda mengatakan bahwa saya yang benar, Anda harus buktikan. Tapi jangan proklamasikan diri, proklamasikan sesuatu, tetapi tetap berdasarkan sejarah Bintang Kejora, itu salah. Kalau you proklamasikan sesuatu, maka harus proklamasikan sesuatu yang baru dengan ideologi yang baru, yang jelas, terpisah dari satu Desember punya. Supaya kita tahu bahwa ya benar, dia jalan sih, berarti dia bertanggung jawab, dia punya narasinya seperti ini. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom fighters. Nah, kita yang namanya penjajah, baik itu Belanda ataupun Indonesia, yang namanya penjajah itu, ingat, itu jahat. Tidak ada bahasa bilang Belanda ini dia baik, dia menjajah, tapi dia memberikan, dia tidak pernah membunuh, dia tidak ini. Tidak. Memang dia tidak bunuh kalian, orang Malaysia Barat atau orang Papua. Tapi di belakang itu semua politiknya sangat halus sekali. Dia menghina-bukan saudara-saudara, sehingga saudara semakin tidak menyadari saudara punya jati diri, bahkan lebih percaya kepada Belanda daripada percaya kepada diri Anda sendiri. Nah, dengan harapan sesuai dengan dia punya janji bahwa nanti suatu saat dia akan berikan kemerdekaan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pemerintah Indonesia sekarang ini. Nah, kita akui bahwa dengan adanya pemerintah Indonesia, kita melihat bahwa kita bisa sadar akan jati diri kita dan kita boleh bangkit untuk bisa menyatakan sesuatu yang benar. Dan kalau kita menyatakan sesuatu yang baru, dan itu yang kita bisa jadikan sebagai peristiwa politik dan hukum yang kita bisa pakai untuk bicara sebagai bargaining politik kita dengan pemerintah Indonesia. Tapi kalau Belanda punya yang Bintang Kejora dengan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember dan yang dulunya kita sama-sama pakai itu, berjuang bersama-sama dengan menggunakan itu, telah menjatuhkan banyak korban. Dan kita harus ingat bahwa pemerintah Indonesia sangat tidak senang dengan politik import. Politik import, kita import ideologi itu dari Belanda. Kita tidak mengerti apa yang ada yang terselubung di balik itu semua. Saudara bisa belajar dari peristiwa suku Aborigin di Australia, saudara bisa belajar dari suku Kanaki, saudara-saudara kita di Pasifik Kanaki yang sekarang apa namanya mereka sebut kalian New Caledonia atau Caledonia Baru, tapi mereka lebih cenderung untuk lebih senang kalau dipanggil Kanaki. Sampai sekarang beberapa kali referendum akhirnya terjadi pro dan kontra karena sebagian besar mulai merasa senang dengan Perancis, yang lain mau merdeka, yang sudah senang, yang tidak nasionalisme harusnya berdiri ke sana, dan kondisi seperti itu akan terjadi bagi kita di kemudian hari. Dan sekarang ini kita bisa lihat, kita yang lain berteriak, berjuang setengah mati, yang tidak mengerti, yang tidak nasionalis, yang mata duitan, yang gila hormat, gila kedudukan, itu semua itu dipakai, dipilih, dikasih kedudukan seperti dengan ini daerah otonomi baru dipasang kata gubernur-gubernur yang kadang-kadang saya juga tidak mengerti, mereka bicara bahasa Melayu juga lari kaki kepala, mungkin tidak bedakan mana 7 juta dengan 7 miliar, tapi toh mau terima itu, bahkan dia bersedia dilantik di bawah tenda seperti Republik Besar ini, tidak ada gedung terhormat yang bisa dilantik. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa sesuatu Papua atau Melanesia Baru sudah dalam keadaan darurat, sangat dalam keadaan darurat, dan sebenarnya
menunjukkan jati diri mereka, harga diri mereka yang sama sekali bisa dibeli dengan seperti pisang goreng yang dibeli di pinggir jalan. Begitu. Tapi seorang nasionalis sejati yang cinta tanah air, dia akan komitmen dan dia tidak peduli dengan itu. Saya sanjung sama beberapa pejabat yang bisa lari ke luar negeri dan tidak peduli dengan jabatan mau apakah. Yang penting dia mau merdeka. Nah, kalau toh dia bekerja di Republik ini, dia dapat gaji, itu adalah kewajiban Republik Indonesia untuk kasih. Itu adalah kewajiban dia. Dia dikasih gaji itu bukan dikasih cuma-cuma. Yang rakyat tidak dikasih uang cuma-cuma, tidak. Tapi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka bekerja lalu dibayar. Itu sama dengan yang lain. Dan itu tidak mengurangi hak politik saudara untuk menentukan masa depan negeri di masa depan saudara. Begitu. Jadi peristiwa proklamasi 14 Desember itu lahir dari salah seorang ahli negara, ahli hukum, ahli politik yang sangat paham tentang jati diri dia untuk berdiri di atas jati dirinya, berdiri di atas kakinya sendiri, berdiri di atas budayanya dan sejarahnya, untuk menyatakan kepada dunia bahwa lihat ini saya, jati diri saya ini yang bisa membedakan diri saya dengan bangsa-bangsa lain. Begitu. Jadi kalau Anda yang mau pakai politik Belanda, malu dong. Kalau Anda berjuang minta kemerdekaan kepada Indonesia, tidak bisa. Karena itu bukan Indonesia yang bikin itu sejarah bintang 1 itu, bintang Kejora itu, tidak. Dulu saya tidak mengerti itu, minta maaf. Jadi saya ikut terjun sama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan Martinus Prawar, dan lain-lain. Kita berjuang bersama-sama, masih di hutan sama-sama dengan Michael Karet. Kami berjuang sama-sama di kampus, bintang Kejora itu, tapi hampir saya mati konyol dengan bintang Kejora itu. Saya sangat menyesal dengan itu. Nah, tapi sekarang setelah saya mengerti bahwa ternyata ini sangat salah besar. Kita pakai politik Belanda, ya kita minta kemerdekaannya ke Belanda, sementara Belanda sendiri tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Bahkan ketika ditekan oleh Amerika, dia harus pergi dan tinggalkan kita begitu saja. Tidak seperti Portugal yang kasih tinggal senjata dan lain-lain sebagainya untuk saudara-saudaranya untuk berjuang di East Timor. Kita tidak ada sama sekali. Dan ketika saya bertemu dengan Dr. Arts di lantai 7 di Kementerian Luar Negeri Belanda, baru dia sampaikan itu memang saya sangat menyesal sekali. Tapi ya kita tidak perlu bicara ke belakang, tapi sekarang kita lihat apa yang sangat urgen, yang sangat penting buat kita untuk kita pakai untuk selesaikan kemerdekaan kita, masalah kita begitu. Kita harus siap untuk membuka diri, untuk duduk bersama-sama bicara, terutama di antara kita sendiri. Kalau kita mengacu kepada kata-kata Bapak Pendeta Ishak Samuel Kenge, tanggal 25 Oktober tahun 1925 dan 31 tahun kemudian, tanggal 26 Oktober tahun 1956, beliau bicara hal yang sama. Saya belum lahir waktu itu. Tapi ini bicara di era tahun 20-an, kemudian dia bicara pada tahun 50-an, sebelum Melanesia Barat atau Papua jatuh ke tangan Indonesia atau direbut oleh Insinyur Soekarno. Dia sudah bicara jauh-jauh hari. Dia telah meletakkan dasar itu. Dia telah meletakkan pagar dari doa ilahi itu, bahwa hanya kita bangsa Melanesia Barat yang bisa bangkit dan membangun diri kita sendiri. Bangsa manapun tidak bisa. Ini kata-kata ini kita perlu renungkan secara mendalam. Kita kaji lagi secara mendalam. Sebenarnya maksud apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak hamba Tuhan Pendeta Ishak Samuel Kenge. Nah, itu berarti yang mau menyatakan diri sebagai presiden, organisasi ini segala macam, misalnya saya boleh sebut Bapak Kasiepo dan teman-teman, mereka sudah meninggal. Berikutnya Bapak Setrum Korem juga sudah meninggal. Yang proklamasikan diri lagi sebagai presiden dengan itu Michael Karet masih ada. Terus Forkori Sebut, Yaboy Sembut masih ada. Kemudian Bedi Benda lagi masih ada. Oke, kenapa orang-orang yang seperti ini kita tidak bisa duduk untuk bicara bersama-sama? Kalau Anda mau supaya kita bersatu, kita harus bangun, kita punya diri. Ayo sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, mari kita duduk bicara bersama-sama. Untuk mencari solusi yang terbaik dengan mempresentasikan semua ideologi yang kita bawakan dan taruh di atas meja dan kita bicara. Kira-kira yang mana yang lebih menguntungkan kita. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu buat saudara-saudara, kalau Anda mengatakan bahwa saya yang benar, Anda harus buktikan. Anda harus bicara bahwa saya, kenapa sampai Anda mengatakan bahwa proklamasi 4 Desember itu benar. Anda harus buktikan itu. Kalau saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda ini dan apa yang dilakukan oleh Bapak Setrum Korem, apa yang dilakukan oleh Michael Karet, apa yang dilakukan oleh Forkori Sebut dengan Bedi Benda dan lain sebagainya, itu kacau semua pengacau. Kalau saya mau bilang begitu, saya harus buktikan, saya harus jelaskan, saya harus bertanggung jawab kata-kata bahwa itu salah.
Harusnya begini. Nah, kenapa salah? Saya mau kasih tahu begini bahwa sejarah, saya tetap mempertahankan sejarah perjuangan bangsa Indonesia Barat atau bangsa Papua. Tanggal 1 Desember itu bahwa adalah bagian dari sejarah kita bersama. Bagian dari sejarah kita bersama di mana kita tidak bisa menyangkal sejarah itu. Ya. Oleh karena itu, setiap kita harus bergabung. Nah, sekarang mandat yang diberikan oleh para pendiri organisasi Papua Merdeka mulai dari tahun 60-an itu orang mereka ini rekomendasikan itu kepada siapa sekarang ini? Andai kata mereka merekomendasikan itu kepada Sapioper, maka kita semua buat kongres, undang Sapioper, kita semua duduk bicara, kita bikin lalu oke, kita tunjuk siapa yang jadi presiden buat kita, jadi anggota buat kita, dan kita berjuang bersama-sama. Tapi jangan proklamasikan diri, proklamasikan sesuatu, tetapi tetap berdasarkan sejarah Bintang Kejora, itu salah. Kalau you proklamasikan sesuatu, maka harus proklamasikan sesuatu yang baru dengan ideologi yang baru, yang jelas, terpisah dari satu Desember punya. Supaya kita tahu bahwa ya benar, dia jalan sini berarti dia bertanggung jawab, dia punya narasinya seperti ini. Nah, contohnya Dr. Tom, yang sekarang saya pimpin sekarang. Saya bertanggung jawabkan itu karena jelas, saya berdiri di atas jati diri, ideologi, jati diri, budaya, sejarah bangsa saya sendiri. Begitu. Saya tidak import politik dari mana-mana, tidak. Nah, harus seperti itu. Jadi kalau benda proklamasikan dia punya, harus jelas kasih tahu ideologinya. Jangan pakai 1 Desember. Kalau 1 Desember itu miliknya. Dipegang masih ada sejarah, masih ada yang pegang. Kalau begitu bergabung dengan Sapioper, bicara baik-baik. Bila tidak, Sapioper dia akan blok Anda semua karena Anda bekerja tidak betul. Itu pengacau. Nah, bagi saya kalau saya mau salahkan, saya harus jelaskan kenapa sampai saya salahkan. Dan kalau Anda mengatakan saya benar, Anda harus membuktikan bahwa saya benar. Atau Anda menyatakan saya salah, harus jelaskan. Kita harus bicara bersama-sama. Lalu undang-undang kira-kira apa yang menjadi instrumen untuk mengukur kualitas ideologi kita, kualitas orangnya. Kalau perlu kita buat itu matrikulasi perjuangan, matrikulasi perjuangan kemerdekaan Indonesia Barat dalam angka. Kita taruh semua pemimpin kelebihan kekurangan plus minusnya semua kita taruh. Dia muncul pada masa yang mana, ideologinya apa. Kita putuskan taruh di situ semua. Sehingga itu yang bisa membedakan dan menjelaskan kepada kita ternyata ini gugur. Kita harus buat itu bersama-sama. Sehingga kita masuk kepada satu bahwa kita mampu untuk membangun diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, yang sudah dilihat jauh-jauh hari sebelum kita ada, tapi Roh sudah menyatakan itu kepada Bapak Ishak Sirmokene, bahwa kita sendiri akan bangkit dan membela kita punya diri sendiri. Kita sendiri yang bangkit untuk membangun diri kita sendiri. Kita sendiri yang bangkit membangun bangsa kita sendiri. Di luar daripada itu tidak ada. Jangan percaya siapapun dari manapun, bangsa manapun, tidak. Sehebat apapun mereka, penuh dengan hikmat atau apapun namanya penjajah, itu tetap jahat. Gitu. Nah ini perlu saya sampaikan dan kita juga perlu lihat waktu mana yang bisa menjelaskan. Jadi itu sebabnya proklamasi 14 Desember muncul dengan jati diri bangsa Melanesia Barat sendiri. Begitu. Dia bukan muncul dengan jati diri peninggalan Belanda, tidak. Dia bukan muncul dengan sejarah Belanda, sejarah budaya yang ditinggalkan pikiran yang berada di belakang bendera Bintang Kejora itu tidak. Tapi dia berdiri sendiri karena apa? Ada hal yang perlu saudara tahu bahwa untuk membangun sebuah negara harus berdiri di atas jati diri Anda sehingga Anda bisa menyatakan bahwa saya ini bangsa ini. Tapi kalau Anda mengatakan orang Papua, tapi benderanya itu bangsa Belanda, terus kira-kira bagaimana? Ada abu-abu di situ. Tidak jelas, saudara. Kalau kita kembali kepada Alkitab, misalnya Wahyu pasal 7 itu bicara bahwa masing-masing orang, masing-masing bangsa di seluruh dunia ini harus berdiri pada suatu saat dan waktunya untuk mempertanggungjawabkan kebangsanya di hadapan Tuhan. Saya tidak mungkin mengaku saya bangsa Indonesia. Itu tidak mungkin di hadapan Tuhan. Saat dan waktu tidak mungkin saya menyatakan itu. Atau saya tidak mungkin pegang bendera Bintang Kejora lalu di hadapan Tuhan berdasarkan Wahyu pasal 7 itu. Lalu saya katakan saya adalah bangsa Belanda. Tidak mungkin. Pikiran yang terselubung di Belanda itu kita tidak tahu. Ini politik. Berbeda dengan kita bicara soal makan dan lain sebagainya. Jadi kalau apa yang Indonesia sekarang lakukan buat kita, dia bangun infrastruktur, dia kasih Anda sekolah, pendidikan, dia jamin Anda semua. Itu adalah kewajiban dia. Itu adalah kewajiban dia sebagai pimpinan politik yang selama dipercayakan oleh Amerika dengan PBB ke sini. Itu kewajiban dia, tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan bahwa karena dia sudah tolong kita, ya kita ikut dia, minta maaf, itu salah. Kalau sampai begitu, itu saya anggap orang itu perlu cek golongan darah barangkali. Golongan darahnya apa, golongan darah apa. Begitu. Baru dikasih kepercayaan sedikit, sudah merasa hebat, merasa besar dengan apa yang dikasih, sampai dia lupa diri.
Lupa jati dirinya, lupa mauyanya, lupa bangsanya, lupa mamanya yang melahirkan dia, lupa saudara-saudaranya. Dia jual, mereka jual seenaknya saja. Begitu. Nah, oleh karena itu, peristiwa 14 Desember dia muncul, itu bahwa Bapak Tom telah melihat jauh-jauh ke sana bahwa kita berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Belanda, Belanda tidak bertanggung jawab. Terus politik adu domba sudah mulai berjalan, masing-masing sudah proklamasikan, Bapak Rumpuren sudah proklamasikan diri sebagai ini, tidak berdasarkan itu apa sejarah itu, mandat apa yang diberikan, begitu terus kemudian dan lain-lain. Dia melihat bahwa ini tidak bisa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara harus ingat bahwa kita ada di sampai sekarang tetap dijajinya karena apa? Kepentingan politik global. Kepentingan politik dunia dengan kemampuan mereka yang luar biasa, persenjataan dan kekuatan yang luar biasa, kita tidak bisa mampu untuk lawan mereka dengan cara itu. Ya, itu kita harus paham bahwa kita ada karena mereka yang jaga itu. Lalu yang berikut, saudara punya resources yang sangat banyak, kaya, luar biasa, itu menjadi rebutan bagi orang luar. Oleh karena itu, mereka tetap berusaha bagaimana untuk tetap mengklaim kita, apalagi mereka mengatakan bahwa orang Papua itu masih bodoh, orang Papua itu masih bodoh, tidak bisa, belum bisa merdeka. Lebih bagus kita awasi mereka dulu, meskipun Sekjen PBB waktu itu Hadam Moscow dia bilang begini, tidak usah serahkan mereka ke Belanda, tidak usah serahkan mereka kepada Indonesia, tapi serahkan mereka untuk merdeka, serahkan hak mereka untuk merdeka. Tapi Amerika dan lain-lain melihat bahwa ini orang masih bodoh, belum bisa merdeka. Itu salah satu hal yang menjadi penyebab. Sehingga kita dipegang. Tapi namanya politik, orang kalau sudah menjajah kita dan melihat kita punya kekayaan, keinginan itu semakin diri dan tidak objektif lagi dalam memegang teguh polisi tadi. Bahwa kita bimbing mereka sampai mereka mengerti, lalu kita lepaskan mereka untuk merdeka. Itu sudah ada. Kenyataan Indonesia sampai sekarang dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kita. Begitu. Meskipun Indonesia ini hanyalah penjaga kebunnya Amerika. Jadi kalau kita mau pakai secara hukum, kita mau tuntut mereka ke pengadilan internasional di Den Haag misalnya dan lain-lain, kita tidak punya power apa-apa. Kita tidak punya power apa-apa. Dan kalau sampai di sana minta, berarti tidak jadi lagi kita masukkan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang bisa dipakai sebagai solusi untuk menyelesaikan kemerdekaan adalah satu, pemimpin yang bertanggung jawab, yang sanggup memproklamasikan satu ide yang baru di luar daripada itu berdasarkan jati dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia harus bisa bertanggungjawabkan itu di depan pengadilan pemerintah penjajah, yaitu pemerintah Indonesia. Bukan lari di hutan terus di luar baru proklamasi, di luar tidak bertanggung jawab, baru bikin diri hebat dan di luar sana. Tidak. Tapi kalau Anda mau supaya harus selesai, harganya hanya satu. Anda siap bertanggung jawab, proklamasikan itu dan bertanggungjawabkan secara ilmiah, secara hukum dan secara politik, intelektual, secara rasional, bukan emosional. Dan letakkan politik itu di atas dasar yang baik dan benar berdasarkan undang-undang yang Anda sendiri tulis semua komplit. Lalu pertanggungjawabkan itu secara hukum di kampus, barangkali setelah itu lalu bawa ke lapangan, umumkan secara resmi. Kalau ditahan itu risiko, tapi kita pertanggungjawabkan itu secara ilmiah. Itu yang dilakukan oleh seorang Dr. Tom Waingai. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya juga pertanggungjawaban itu 2 kali saya masuk penjara karena 14 Desember. Sampai hari ini saya belum divonis, sudah lebih dari 20 tahun. Saya belum divonis karena apa? Saya berdiri di atas dasar yang tadi. Saya tunggu bahwa kebenaran itu akan muncul. Tuhan tidak pernah gagal, lalai dan terlambat. Begitu. Jadi Dr. Tom memproklamasikan ideologinya itu. Dan dia pertanggungjawabkan ideologinya itu lagi secara hukum dan politik. Ingat, secara hukum dan politik, secara rasional, ilmiah. Sebelum ke kampus, dia selesaikan itu pertanggungjawabkan di kampus dulu, sebelum ke lapangan. Dia selesaikan itu di Amerika, dan profesornya katakan, belum pernah ada seorang mahasiswa yang melakukan ini sejak universitas ini didirikan sampai hari ini. Hanya kau Tom Waingai. Sekarang kau ke belakang kembali untuk proklamasikan itu di sana, dan itu sebabnya Dr. Tom kembali ke Indonesia dan proklamasikan itu. Itu pun bukan hanya begitu saja. Tiba-tiba dia muncul dengan diam-diam, tidak. Dia berikan laporan. Surat laporan itu diantar ke Polda oleh Pendeta Alex Samia dan teman-teman. Ke Kodam. Waktu itu diserahkan kepada Panglima ARK Sembiring Meriala di Kodam.
Lalu RK Sembiring Beliana sampaikan bahwa kira-kira Bapak Tom, Dr. Tom sudah siap? Dia bilang, saya sudah siap. Lalu di yang rombongan yang berikut, mereka pergi ke Polda. Sampaikan surat pemberitahuan bahwa tanggal 14 Desember Dr. Tom Waigaya akan proklamasikan kemerdekaan itu. Resmi. Ini bicara bukan bahasa kumpul bahasa di pinggir jalan seorang pelarian yang dibangga-banggakan. Tidak. Tapi dia seorang yang benar-benar laki-laki yang betul-betul mengerti bagaimana mendirikan sebuah negara secara ilmiah ini. Jadi kalau Anda yang tidak punya sekolah sampai ke situ tidak usah banyak bicara. Harus belajar baik-baik supaya jangan bikin kacau. Kalau Anda tidak sekolah baik-baik, tidak mengerti baik-baik, tidak paham baik-baik ideologi ini, maka Anda akan termasuk orang yang bikin kacau, mengembangkan sesuatu yang tidak benar. Dan Anda terus mati konyol. Ketika ditahan tidak bertanggung jawab, dapat pukul sampai mati. Lalu Anda menuduh Indonesia bahwa Indonesia salah. Indonesia sangat mengerti kita punya politik. Kalau Anda bicara lakukan itu sesuatu yang benar, dia tahu. Begitu. Dan sampai hari ini Indonesia sangat paham, sangat mengerti politik kita. Kita sampai sekarang tidak bisa merdeka. Kenapa? Kenapa sampai Papua tidak pernah merdeka cepat-cepat mulai dari tahun 60-an sampai hari ini? Karena apa? Dasarnya hanya satu. Orang Papua tidak mengerti politik mereka sendiri. Untuk mengerti itu harus belajar. Baca buku, nulis, sekolah, dan tanya. Kira-kira ini bagaimana? Begitu. Jangan kumpul bahasa di pinggir jalan, baca di ini terus menyatakan diri merdeka dan hanya begitu saja. Lama-lama Anda jadikan politik itu sebagai industri. Sebagai industri dan menjadi apa? Bertuhankan perut Anda. Pakai sebagai alat untuk apa? Dapat duit. Rakyat jadi korban tidak peduli. Itu yang akan nanti terjadi. Dan sedang terjadi sekarang ini. Begitu. Jadi Anda pilih pemimpin yang bertanggung jawab. Yang fokusnya hanya satu. Membebaskan Anda dari penjajahan Indonesia. Gitu. Nah, siapa pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab itu? Kita buat matrikulasinya. Harus tahanan politik, satu. Itu solusi. Yang harus dipenuhi, harus tahanan politik. Atau sedang menjalani tahanan politik, atau mantan tahanan politik. Yang kedua, harus bertanggung jawab. Tidak boleh lari. Tapi pertanggungjawaban ideologi itu secara baik dan benar. Secara ilmiah, rasional. Dan dipertanggungjawabkan supaya Indonesia ini dia sangat mengerti. Dia mengerti, oh ya benar. Anda bicara benar, Anda punya ide benar. Anda bangsa ini. Silakan. Diserahkan itu begitu. Ketika waktu ada penekanan, ketika mereka bilang, kasih mereka punya. Kira-kira menurut Jokowi, siapa? Mana ideologi yang benar itu? Ini Jokowi dia akan bicara bahwa yang benar ini. Begitu. Nah sekarang kalau Anda bisa melihat ini, Anda lihat, masuk, bergabung, dan lihat kebenaran ini. Saya mau kasih tahu buat Anda semua. Yang selama ini terus sibuk berkarunan dan ribut-ribut dengan segala macam. Ya, padahal Anda tahu bahwa pemimpin yang Anda banggakan itu belum tentu benar. Siapa tahu dia by design. Kita tidak mengerti kan? Kita tidak tahu. Begitu. Nah, kenapa saya tidak mau kerjasama dengan siapapun? Karena saya takut jangan sampai saya terjebak dengan orang-orang yang sudah dipelihara oleh Indonesia dengan uang siluman. Ya. Nanti kita terjebak. Kita bekerja apa tidak bisa tetap bocor-bocor terus karena ada orang yang kerjasama di sebelah sana. Begitu. Rahasia apapun, sehebat apapun apa yang kita kerjakan akan bocor-bocor karena ada penjahat pengkhianat yang kerjasama dengan kita. Karena itu saya sangat berhati-hati sampai sekarang. Begitu. Tapi saya pilih orang-orang yang saya tetap tenang dan mencari bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dan terlambat. Kebenaran itu hanya ada di dalam diri orang-orang tertentu. Untuk masa depan negeri ini, kalau Tuhan tidak tunjuk saudara, Anda tidak pernah punya mimpi, Anda tidak pernah punya visi itu, dan Anda tidak pada jalan yang tepat, yang menurut kehendak Tuhan, minta maaf, Anda mungkin tidak sampai ke sana. Saya pun kalau berjalan tidak benar, Tuhan pasti bawa saya. Begitu. Tapi kalau toh saya meninggal, misalnya harus meninggal dengan terhormat, dengan tersenyum. Saya tidak punya beban apa-apa. Tidak ada tersirat dalam saya punya hati bahwa saya menipu rakyat. Tidak. Saya menyatakan itu sesuatu yang benar dan Indonesia ini tahu, mengakui itu. Tahu. Begitu. Jadi saya ingin supaya saudara-saudara ini jangan membanggakan sesuatu yang sembarang. Saudara yang Anda lihat yang baik, yang benar, yang menurut Anda itu, oh ini pas. Terus bicara-bicara mau ikut-ikut itu saya mau kasih tahu bahwa itu palsu. Dan yang palsu-palsu itu saudara pilih sendiri, mau pilih yang palsu atau yang benar. Gitu. Kalau kita ada dua ideologi Belanda yang sekarang dengan bintang kejora, ideologi Malaysia dengan 14 Desember dengan bendera 14, ini benderanya ada. Ini bendera ini. Ini. Antara dua ini pasti ada satu yang benar, ada yang salah. Ya. Anda pilih mana yang benar, ada yang salah. Tidak ada tempat di antara dua itu. Antara neraka dengan surga itu tidak ada tempat. Yang ada hanya neraka, surga. Jadi Anda mau pilih yang benar itu kembali kepada Anda. Anda berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan kebenaran itu buat Anda.
Begitu. Karena yang bicara ini bukan orang-orang yang jalan di pinggir jalan. Saya mau kasih tahu bahwa profesor atau guru besar untuk politik Papua Merdeka itu hanya dua, Dr. Tom dengan saya. Ya. Ya. Dr. Tom dengan saya. Kalau bicara soal politik Papua Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka. Gitu. Saya kuasai apa itu latar belakang dari semua yang ada di dalam di Bintang Kejora itu. Tanggal 1 Desember itu. Kita sama-sama di situ. Saya tahu. Saya ikut berjuang di situ sampai hampir saya mati tenggelam di tengah laut. Gitu. Nah, tidak bisa ada bilang saya tidak tahu sejarah itu. Tidak bisa. Saya kuasai itu dan saya tulis tentang itu. Gitu. Nah, saya baca bukunya Insinyur Sakaria Sawar. Dia tulis dalam bukunya itu dalam bahasa Belanda kulitnya dia tulis Ekben en Papua. Saya bilang nih. Saya tulis Ekben en Melanesia. Begitu. Karena dua kata itu saya sudah berbeda jauh. Begitu. Saya tidak mau diterima cap nama-nama yang hanya ditempel ke saya lalu saya terima begitu saja. Tidak. Begitu. Jadi saudara-saudara, saya mau supaya Anda sekalian yang ada di seluruh Indonesia ini, orang Melanesia terutama atau orang Papua terutama, ya. Saya sebut dua ini karena apa? Ada orang yang masih mau disebut Papua, jadi saya bilang saja orang Papua. Tapi saya sebenarnya tidak suka bilang saya orang Papua, saya bilang saya orang Melanesia. Sebab kalau saya orang Melanesia itu dari sini sampai di Fiji di sana. Begitu. Dari kita dengan Fiji itu sama. Memangnya kita sendiri, kita beda jadi kita disebut Papua, lalu Fiji tidak boleh disebut Papua. Kalau memang kita sama, kenapa Fiji tidak disebut Papua juga? Jadi begitu. Kita perlu lihat itu, kaji sama-sama kebenaran dua ini. Karena itu tidak henti-hentinya menjelang pada hari ini tanggal 7 Desember, ya lagi 7 hari lagi 14 Desember mengenang 34 tahun proklamasi 14 Desember yang muncul sebagai peristiwa hukum dan politik yang tidak pernah ada sebelum tahun 60-an dan sesudah tahun 60-an tidak pernah ada. Itu hanya muncul dan menyatakan kebenaran itu. Tapi orang Papua sekarang mau merdeka ke tidak. Kalau kamu mau merdeka, ikut. Jangan kamu ikut jalan yang lebar itu. Kamu ikut mobil yang mogok itu. Ya, perahu bocor. Kamu tidak akan sampai di sana, di seberang. Begitu. Nah, jadi kalau saudara mau merdeka, ikuti berdiri di atas jati diri Anda, nyatakan itu. Baru minta kepada Indonesia bilang benar ini. Tapi kalau kamu pakai budaya orang lain, politik orang lain, bangsa lain, kalau minta kepada Belanda, saudara pergi ke Belanda. Sapio tinggal sampai berapa lama di Belanda? Kenapa dia tidak minta kepada Belanda kemerdekaan itu dan Belanda kasih? Sementara kamu ada di tangan bangsa Indonesia. Ya. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena apa? Insinyur Soekarno rebut kita dari Belanda, itu ada baiknya. Itu ada baiknya. Kenapa? Supaya kita tidak seperti Kanaki. Suatu saat di kemudian hari kita tidak seperti Kanaki. Karena Belanda, walaupun dia bilang begitu, belum tentu dia persiapan kamu untuk merdeka, tidak. Belum tentu. Suatu saat dia disuruh untuk kamu bikin pemilihan umum dan kita akan terpecah di situ. Oh, Belanda dia baik-baik, kasih kita susu, kasih roti, kasih keju, dan lain-lain. Itu pilih dia saja. Begitu. Itu sudah dimulai dari awal. Ketika Mori Musendi dengan mereka bicara. Mori Musendi bilang, kamu pilih saya, kamu merdeka. Dereka dia bilang, kamu pilih saya, kamu kenyang. Itu sudah dari awal. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan sama seperti Kanaki di sana. Dan kita, namanya kita itu adalah ciri, saudara ingat baik-baik yang saya bilang. Tidak percaya diri, lebih percaya kepada orang kulit putih, lebih percaya kepada Belanda dan lain sebagainya. Itu adalah ciri bangsa yang ingin dijajah. Bangsa yang ingin dijajah dan terus mau dijajah. Itu bukan bangsa yang ingin memerdeka, tidak. Gitu. Jadi kalau kamu mau pilih Belanda, Bintang Kejora, kita merdeka suatu saat kalau Belanda tagih kita bagaimana? Kok merdeka terbendera itu saya punya, itu lemang saya. Saya cara hukum. Kira-kira kamu bicara apa lagi di situ? Dia ini negara hukum. Negara hukum. Kemudian apa? Keputusan sidang majelis pengadilan internasional itu ada di Den Haag, Belanda. Kalau orang tuntut kita, orang terus kira-kira kita mau bikin apa? Lebih bagus kita berdiri di atas jati diri kita sendiri sehingga negara manapun tidak bisa menuntut kita. Tidak. Karena itu adalah saya sendiri. Nyata itu adalah budaya saya, itu adalah sejarah saya, itu adalah moyang peninggalan dari saya punya moyang, saya punya leluhur, saya punya tanah yang ditinggalkan oleh mereka dan Tuhan ciptakan untuk saya. Saya mau lapar atau kenyang, tapi saya harus percaya bahwa Tuhan sediakan jalan itu buat saya. Karena itu mengapa sampai itu
Kalau ada lagu yang mereka menyanyikan bahwa kau buka jalan di lautan, Tuhan sendiri yang kasih kering itu laut kosong dan bangsa Israel keluar. Kau bukakan jalan di lautan. Itu dia. Lubang, goa batu, dia hanya bicara saja keluar air. Mata air di padang gurun. Itu hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Tapi kalau Anda mengerti kehendak Tuhan, Tuhan dinyatakan dan Tuhan tunjukkan jalan itu, maka saudara, saya percaya sungguh kalau saudara semua orang Indonesia Barat, orang Papua ini, ikut apa yang saya bicara tahun depan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu ditentukan oleh kita yang ada di dalam negeri, bukan Benny Beda, bukan Michael Karet, bukan Sapioter, bukan Jacob Rudak, siapapun tidak ada. Kita yang menentukan kemerdekaan itu sendiri. Sekarang saudara-saudara mau merdeka atau tidak? Atau mau jalan terus di jalan lebar itu sampai masuk ke kebinasaan, masuk ke kegagalan. Kita bilang jalan yang disangka orang lurus, tahu-tahu ujungnya masuk ke kebinasaan. Saya tidak bilang kebinasaan, tapi saya bilang masuk ke kegagalan. Kan gagal dengan itu kan sama saya gagal, artinya penderitaan itu tidak pernah berakhir. Penderitaan itu tidak pernah berakhir. Begitu. Karena itu, saudara jangan menganggap remeh, saudara jangan menganggap enteng pekerjaan seorang doktor. Seorang doktor sekolah di zaman Indonesia, di zaman Belanda sekolah di zaman Belanda, pergi lagi sekolah di Jepang, pergi lagi sekolah di Amerika, dan menguasai betul-betul Amerika punya pikiran. Lalu Amerika bilang, kok kembali untuk proklamasikan itu kemerdekaan dan pertanggungjawaban secara hukum. Di zaman itu, andai kata kalau Bapak Dr. Tom ada sampai hari ini, kita sudah merdeka lama. Tapi saudara, Bapak Dr. Tom harus dibunuh supaya kamu tetap dijajah. Karena apa? Indonesia butuh tanah ini. Indonesia hanya butuh tanah Malaysia Barat, kekayaan yang ada. Bukan kamu orang-orang Papua. Ingat itu pernyataan Menteri Penerangan pertama Ali Murtopo itu. Saudara bisa bayangkan tanah. Jadi Anda yang jual-jual tanah ini berhenti. Stop dengan jual-jual tanah. Begitu. Saudara lihat itu Pulau Pasir. Pulau Pasir di NTT sana itu. Itu menjadi rebutan antara Australia, Indonesia dengan Amerika sekarang ada di belakang. Kenapa itu? Karena resources yang ada di situ. Kok jual-jual tanah sepanjang sembrono saja? Terutama orang Jayapura paling banyak sekali jual-jual tanah tak ada. Itu. Saya salut sama saudara-saudara saya di pedalaman. Saya senang sama mereka. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang mereka jual. Saudara mau bangun kios ke apa? Kau sewa di situ dan kau bayar. Uang itu dia pakai untuk sekolahkan dia punya anak. Kamu orang-orang pantai ini mana? Jual tanah saja. Mulai dari Hol Tekan jual sampai di Sarmi, lari sampai di Sibu sana. Waropen lagi jual. Saya senang Kabupaten Mamberamo dia tidak jual tanah. Rakyat sana mereka tidak jual tanah. Mereka kasih cara yang baik teladan buat Anda supaya buka mata lebar-lebar untuk mengerti. Mereka dalam keadaan yang mungkin kita bilang mereka masih ke belakang. Anda mungkin lebih pintar dari mereka. Tetapi mereka punya tanah itu mereka jaga betul karena itu hidup mereka. Sama dengan ibu kandung mereka, sama dengan ayah kandung mereka. Nah, begitu. Ini saya agak lari sedikit ke masalah itu. Tetapi yang saya mau kasih tahu buat saudara, saudara mau merdeka sekarang ini. Anda harus ikut apa yang saya bicara dan Anda akan lihat apa yang akan terjadi besok. Gitu. Dalam tahun depan ini Anda akan melihat. Nah sekarang Anda boleh lihat setelah mereka gembar-gemborkan itu ada pemerintahan sementara dan lain sebagainya terus setelah itu terus ketika mereka merdeka di mana ini? Sementara kedaulatan tidak diserahkan. Kedaulatan belum diserahkan, Indonesia masih pegang dan Amerika masih pegang. Keputusan politik belum sampai ke sana. Tidak tahu bentuknya negaranya model bagaimana. Buatnya di mana-mana. Hanya kamu tahu, saudara-saudara harus mesti mengerti ini apa ini? Apa yang ada di balik ini semua? By design atau memang itu original atau bagaimana? Kita ikuti saja nanti saudara ikuti. Ya. Saudara bisa lihat peristiwa Silwai. Kami keluar itu mereka anggap mereka saja. Mereka muncul di zaman reformasi tapi bikin diri mereka hebat. Sama sekali tidak menghargai kami yang ada dalam penjara. Sebagai jaminan politik kemerdekaan itu sendiri. Sekarang Silwai itu orang apa? Mereka bunuh dia. Setelah mereka bunuh dia, itu sekjennya masih ada, Tahal Hamid masih ada. Kenapa dia tidak bikin apa? Terus kembangkan itu PDP. Kenapa? Mengerti dia, posisi dia ada di PDP itu. Sekarang setelah Silwai meninggal, apa yang dia kerjakan? Dia punya orang, mereka punya orang. Anda harus paham betul baca semua gejala politik yang ada ini. Begitu. Ya. Kalau kita jalan sungguh-sungguh, kita ini benar-benar Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi. Nah, karena itu berdasarkan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, Anda semua rakyat seluruh bangsa Indonesia Barat, besok tanggal 14 kalau Anda mau turun saja. Saya yang serukan, kamu turun saja. Mungkin saya tidak ikut kalian. Saya ada dalam rumah karena kamu lihat pemimpin semua sudah mati habis.
termasuk adik saya Philip Karma kemarin baru saja mati. Yang lain-lain. Sekarang tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab atas politik, itu tidak ada. Sekarang tidak ada. Om Kalele sudah tidak ada, Om Oso sudah tidak ada, semua yang lain sudah tidak ada. Yang baru-baru ini masih terlalu muda. Mereka kira-kira nasionalisme bagaimana? Akhirnya bawa ini barang, taruh di sana, taruh di sini, tabrak tembok, tabrak ke gunung, tabrak karang, dan lain sebagainya. Tidak tahu politik ini mau dibawa kemana. Bangsa ini mau dibawa kemana. Begitu. Tapi kalau kamu pilih saya, jelas. Pemimpin jelas. Ideologi jelas. Tujuan jelas. Tidak ada yang diragukan. Republik Indonesia tahu betul siapa itu Dr. Mustaiki. Ini saya tahu. Saya bicara ini saja sebentar, mungkin besok ke tanggal 7 ini, jadi mungkin tanggal 10 nanti besok belum datang. Datang sama saya. Ya. Itu biasa. Biasa. Tapi saya tidak takut dan gentar sedikit pun, karena saya sangat cinta rakyat dan bangsaku. Saya sangat cinta. Saya ingin ketika saat dan waktunya nama saya ini, saya mau tulis nama saya itu di loh hati Anda semua rakyat dan bangsa yang saya cintai. Saya bukan pingin untuk menulis kalau suatu saat ditulis di marmer barangkali, tapi saya lebih cenderung nama saya ditulis di kamu punya hati dan kamu tidak akan pernah lupa. Begitu. Kalau kamu merdeka, itu saya serukan kepada gereja-gereja ini supaya buka mata lebar-lebar, teman-teman, Bapak Dr. Anus, Dr. Sokrates Sofian Nyoman, Bapak Wandi pendeta-pendeta yang banyak bicara soal ini. Anda bicara semua sudah benar, tapi politiknya Anda harus ikut apa yang saya bicara. Politik itu saya pikir untuk teologianya saya belajar dari Anda semua. Anda orang-orang hebat, semua luar biasa. Anda lebih nyatakan yang palsu-palsu itu buang akan, kembali kepada yang benar. Yang asli itu yang mana? Anda sudah bicarakan semua. Tapi dari konteks politik, Anda semua mungkin perlu belajar dari saya. Bukan berarti saya lebih tahu dari Anda, tapi kebetulan saya duluan tahu. Dan mungkin melalui saya Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan. Gitu. Belajar menghargai pekerjaan seorang dokter, seorang ilmuwan yang bertanggungjawabkan satu konsep secara ilmiah, secara rasional. Nah, itu yang dikerjakan begitu. Bagaimana ia membangun sebuah teori itu sehingga menjadi suatu konsep yang harus dipelajari sekarang. Itu yang dilakukan oleh Dr. Tom. Begitu. Anda orang-orang hebat. Saya dengar pasang banyak gelar-gelar semua. Teman-teman, saya perlu belajar dari Anda, khusus untuk teologi saya harus belajar. Tapi kalau untuk politik, saya rasa Anda perlu belajar juga dari saya. Kita sama-sama belajar, saling mengisi. Kelebihan saya menjadi kekurangan Anda, kekurangan Anda menjadi kelebihan saya. Begitu. Anda punya kelebihan itu menjadi kekurangan saya, tapi kekurangan Anda itu menjadi kelebihan saya. Kita harus saling mengisi supaya kita bangun kitabnya negeri ini bersama-sama dengan konsep ideologi yang jelas. Jangan sampai kita terbawa ke sana. Kita harus berpikir, kita harus bertanya, ini benarkah? Kenapa sampai sekian ini kok tidak bisa merdeka-merdeka? Kenapa? Berarti kita harus mesti kasih kembali. Kita cari yang benarnya ada di mana ini. Ini ada dua ideologi. Jadi kalau kita mau bicara, hanya dua pemimpin saja. Dari politik peninggalan Belanda dan politik Melanesia Barat. Politik Melanesia Barat saya satu-satunya, tidak ada orang yang lain. Nanti setelah saya ini baru saya serahkan kepada siapa. Tapi roh jubah ini, jaket ini tidak mungkin jatuh ke sebarang orang. Tidak mungkin. Karena roh itu dia kenal siapa. Begitu. Ya. Jadi saya memberitahukan kepada rakyat dan bangsa saya yang saya sangat cintai dalam rangka memperingati 34 tahun proklamasi 14 Desember 88 di pusat kota Jayapura Mandala oleh Bapak Dr. Tom dan teman-teman kami semua yang sampai sekarang ada sampai saat ini. Saya sendiri masuk ke luar penjara sampai sekarang sudah 20 tahun lebih saya menjadi tahanan rumah. Tidak divonis oleh pemerintah Indonesia. Hei, Menteri Polhukam, Profesor Mahmud MD, saya ditahan sudah lebih dari 20 tahun. Kenapa Anda tidak vonis saya, tidak sidang saya supaya vonis saya? Perintahkan pengadilan Kanwil Provinsi kah, Kanwil Kehakiman kah, pengadilan Jayapura kah, supaya sidang saya, vonis saya. Kalau memang saya salah, ya sudah vonis saya. Tapi ingat 20 tahun lebih saya tidur tidak nyenyak. I cannot sleep very well in the night, at night. Ya. More than 20 years sekarang ini. Kenapa Anda tidak vonis? Kalau saya benar, Anda harus nyatakan bahwa orang ini tidak bersalah dan harus dia dibebaskan demi hukum dan serahkan kemerdekaannya. Nah itu baru saya katakan ini profesor hukum yang benar. Tapi kalau profesor hukum yang bicara A, bicara B, itu bukan orang hukum. Orang hukum dia bicara kepastian. Begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini Anda harus dengar. Menteri Kehakiman harus dengar ini.
kepala pengadilan negeri maupun pengadilan provinsi, kanwil provinsi harus dengar ini. Saya sudah lebih dari 20 tahun saya tidak tidur nyenyak. Saya bagi tahan, dia tahanan. Mau dibilang tahanan apa? Ini hukuman yang tidak jelas, hukum yang tidak jelas. Indonesia ini negara hukum, toh. Kenapa Anda tidak senang saya? Vonis saya. Ini tantangan yang saya mau kasih buat Anda sekalian. Ini yang saya mau sampaikan. Kiranya seluruh dunia ini melalui live hari ini, dan teman-teman saudara-saudara saya di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Australia, dan di tempat-tempat lain di Papua Nugini, supaya ikuti live ini dan dengar dan bicara. Saudara-saudara kita di Belanda, kalian bicara pelanggaran HAM di mana-mana. Saya ini ditahan sampai sekarang seorang pemimpin politik yang bertanggung jawab atas keputusan politik. Sekarang saya ada dalam penjara. Penanggung jawab politik saya ada di dalam penjara Papua. Ya. Kenapa? Tahanan rumah. Selama lebih dari 20 tahun tidak divonis. Indonesia negara besar, kenapa kejar-kejar itu? Benny Benda dia ada di luar wilayah hukum itu Anda. Tapi saya ini ada di dalam wilayah hukum Anda. Di Jayapura. Kenapa? Saya heran, kalau dulu Anda kejar-kejar orang untuk hukum orang, tahan mereka. Kok sekarang saya datang untuk kamu untuk tahan saya? Sidang saya, kok kamu tidak tahan saya? Itu kira-kira bagaimana itu? Biarlah rakyat ini menilai. Saya tidak bangkit buat sesuatu. Kalian turun saja. Tanggal 14 besok. Kalian pergi. Pakai baju. Tidak usah karena bendera tidak apa-apa. Tapi kamu kalau memang mau, buat saya punya foto itu, cetak saya punya foto itu, kamu bawa jalan saja di mana-mana. Bawa jalan. Tulis di situ Tokoh Pejuang Perdamaian di situ. Atau tulis di situ pejuang tanpa senjata. Kamu jalan saja. Kalau ada kakak tua merah, kakak tua putih, kakak tua biru kan, yang tahan kamu, kalian bilang, kami punya penanggung jawab politik Melanesia Barat yang suruh kami. Gitu. Tidak sembarang orang bicara seperti ini. Mana beda bicara begitu. Kalau dia bicara begitu harus ada di dalam, baru berani bicara. Kalau di luar bicara, itu semua orang bisa. Begitu. Michael Carrick misalnya, ini saya bicara pemimpin dengan pemimpin. Mari kita bicara. Karena selama ini saya mencari jalan untuk berbicara dengan mereka, mereka lari-lari. Tidak ada yang ini. Saya ketemu benar-benar di Papua Nugini, saya berusaha untuk kita bicara. Mari kita udah bicara empat mata. Yuk kerja apa, saya kerja apa. Tidak ada sama sekali, tidak sama sekali respon. Menganggap seperti itu orang ini tidak ada berguna sama sekali, tidak ada harga buat dia. Dan saya katakan, okay, now you go your way, and I go my way. Begitu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya tidak lari dari masuk hutan, masuk ke luar negeri, tidak. Saya tetap ada undur sejengkal, tidak. Tapi maju 1000 langkah, amat sangat siap demi rakyat dan bangsaku. Saya mencintai rakyat bangsa Indonesia Barat, tapi mereka tidak mencintai saya. Mungkin. Saya sayang mereka, saya mengasihi mereka. Tapi mungkin mereka tidak mengasihi saya. Mereka bilang, apa itu bicara apa itu? Omong kosong saja, pilih penggai boleh, dia lebih tahu. Nah, itu tuh orang-orang. Don bicara-bicara banyak, saya ini boleh. Gitu. Ya. Don tidak sadar bahwa saya mau kasih tahu. Mungkin Anda boleh bermain-main, tapi saya mau kasih tahu bahwa saya ini Tuhan Yesus yang selamatkan untuk kamu. Tuhan Yesus untuk Papua khusus. Datang untuk selamatkan kamu dari politik. Bukan dosa saya tidak berhak. Dosa Tuhan Yesus memang. Tapi saya ini menyelamatkan kamu dari politik. Tuhan Yesus punya bayangan sama saya. Begitu. Dan itu Yohanes Pembaptis itu yang sekarang ada di Herman Baigai di Amerika. Dia itu adalah Yohanes Pembaptis yang siapkan jalan, meluruskan jalan buat saya yang nanti masuk ke sana. Ya. Saudara harus meyakini ini. Saudara harus yakin betul bahwa bahwa apa yang kami dua kerjakan, apa yang teman-teman kerjakan, orang-orang sederhana yang bantu saya di belakang dengan kami dua untuk bekerja, itu adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan itu oleh Tuhan untuk berdiri di belakang kami dua. Ya. Begitu. Jalan ini memang jalan yang panjang, jalan yang sunyi, jalan yang sempit. Semua orang tersuka jalan di jalan yang ini. Padahal jalan ini tidak pernah bikin susah orang. Jalan lebar itu yang bikin susah orang, tapi jalan yang bikin orang susah, tambah susah, mati konyol banyak-banyak. Tapi jalan sempit ini jalan yang sunyi, sepi. Mungkin karena sepi jadi tidak semua orang mau suka jalan di jalan yang ini. Tapi jalan itu yang memberikan kebenaran dan menghadirkan kebenaran itu buat saudara. Begitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Herman Baigai dan tim di Amerika yang luar biasa telah bekerja dan menghadirkan saya untuk bicara hari ini.
menyampaikan apa yang disampaikan dan ditinggalkan oleh Bapak Dr. Tom melalui peristiwa hukum dan politik proklamasi 14 Desember 88. Saya juga ucapkan terima kasih buat almarhum Hans Torey, Bupati Wondama. Saya hanya SMS saja. Saya bilang, ada Tuhan, perjalanan kita menuju Kota Emas. Saya sedang bangun dia ke sana. Dia kirim SMS kembali dalam 1 detik. Barangkali dia bilang, kakak Tuhan kirim rekeningnya. Dan 2 menit kemudian 10 juta masuk. Dia sudah meninggal. Saya ucapkan terima kasih buat dia dan keluarganya. Mungkin itu uang pulsa buat dia punya adik-adik, dia punya anak. Tapi dia terpaksa kasih untuk saya. Ini dia sudah meninggal. Karena itu saya boleh sebut dia punya nama. Ya. Bapak Fadelen Baimbo salah satu. Saya bilang, Bapak, besok kakak mau ke Mesir. Bapak bisa bantu kak? Dia bilang, kakak dengan siapa? Kami juga ada 2 orang. Kirim nama. Sebentar tiket sudah tiba. Hari ini saya sebutkan nama mereka. Ya. Mereka 2 sudah almarhum. Itu yang saya dapat. Ada yang membantu dengan yang lain yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Saya lebih bangga dengan saudara-saudara saya, kelompok kecil yang bekerja angkat beras di Gedang Dolok, pikul-pikul barang di TKBM Jayapura, dorang-dorang itu mama-mama gue yang saya ketemu mereka dong kasih 1.000. Saya merasa bangga dengan uang 1.000 mereka yang mereka kasih. Itu lebih terhormat sekali. Saya merasa Tuhan lihat mereka. Begitu. Ada yang pegawai rendahan yang kadang-kadang dia datang pegang tangan, dia bilang, Bapak ini untuk tambah-tambah uang tiket, kalau ada yang Bapak mau berangkat kah, Bapak beli pulsa kah, telepon mama, telepon kami dah. Saya ucapkan terima kasih banyak buat mereka. Mungkin tidak terlalu besar seperti yang lain yang terima-terima banyak-banyak sekarang jalan keliling dunia. Tidak banyak. Hanya itu, tetapi saya mau kasih tahu bahwa yang kecil itu besok dia akan bertumbuh. Dia sama seperti biji sawi yang akan bertumbuh dan tabannya itu burung-burung akan datang duduk di atas sawi itu. Itu dari uang 1.000 yang kecil-kecil yang tadi mereka kasih. Saya ucapkan terima kasih buat mereka semua. Saat dan waktunya saya akan sebut nama mereka dan penghargaan tersendiri buat mereka. Ya. Begitu. Saya percaya sungguh bahwa apa yang mereka kerjakan dengan hati yang tulus itu Tuhan akan melihara, Tuhan akan bimbing, Tuhan akan tumbuhkan, bertumbuh dan berbuah. Buahnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Barat dari pekerjaan kecil yang mereka lakukan. Begitu. Beda dengan teman-teman lain yang terima uang miliaran yang jalan. Saya tahu. Gitu. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.